Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Dan di antara nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah sosok baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di malam hari yang mulia ini Allah pilih kita untuk menyebut nama baginda yang agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa kita hingga kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Akan tetapi ini merupakan murni karunia Allah, anugerah Allah, nikmat dari Allah yang telah memilih kita untuk menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita merasakan kebahagiaan di dalam hati kita. Kita merasakan ketentraman di dalam hati kita tatkala kita menyebut nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sebagaimana saat ini kita berkumpul di dalam kegembiraan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan segala salawat yang kita panjatkan disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita semua diingat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dahulu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengatakan tatkala beliau di Madinah, beliau mengatakan kepada para sahabatnya bahwasanya aku masih mengingat bebatuan yang dahulu ada di Mekah, kanat tusallim alayya. Dahulu Nabi Muhammad bilang, saya masih mengingat bebatuan yang berada di kota Mekah, ketika aku melewatinya dia mengucapkan salam kepadaku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi Muhammad mengingat batu yang mengucapkan salam kepadanya, maka bagaimana dengan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita sekalian yang cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita senantiasa diingat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita memiliki tempat yang spesial di hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, majalis yang kita hadiri semacam ini adalah majelis yang penuh dengan keberkahan. Setiap majlis maulid, setiap majlis salat ala Nabi, setiap majlis burda, setiap majlis madaih untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat membawa manfaat bagi kita apabila kita pandai menghadirinya, apabila kita pandai mengambil manfaat darinya. Setiap syair yang digubah oleh para penyair, setiap syair puji-pujian yang diungkapkan oleh para penyair untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turagi, dapat membuat seseorang mencapai martabat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dapat membangkitkan kecintaan sejatinya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika dia pandai menghadiri dan mendengarkan apa yang disampaikan, apa yang dilantunkan di dalam majlis yang semacam ini. Tadi disebutkan amin tadakkuri jiranin bidhi salamin mazajta dam'an jara min muglatin bidami. Diungkapkan bagaimana kecintaan seorang Al-Imam Busiri kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kecintaan bukan hanya sekedar pengakuan, kecintaan bukan sekedar ucapan, tetapi kecintaan beliau hingga nampak di dalam gerak-geriknya, bahkan di dalam raut wajahnya. Pecinta sejati akan selalu mengalir di matanya air mata cinta dan rindu kepada sang kekasih, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau katakan bukan hanya air mata, akan tetapi air mata yang bercampur darah di dalam kerinduan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah cinta sejati. Inilah cinta yang sesungguhnya. Ketika kita mendengar kecintaan seorang Al-Imam Al-Busiri semacam ini, kita tanyakan kepada diri kita, bagaimana kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah hanya sebatas pengakuan? Apakah hanya sebatas lantunan syair qasidah untuk beliau? Apakah hanya sebatas ucapan dan ucapan? Tidak seperti itu cinta yang sejati kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita ingin melihat kecintaan sejati, tanyakan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merekalah pecinta sejati kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehari
mereka tidak berjumpa dengan Rasulullah, mereka tidak bisa hidup. Sehari mereka tidak melihat sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka gelisah, mereka tidak bisa beraktivitas. Inilah kecintaan sejati. Tatkala wafat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keadaan para sahabat berubah semuanya. Kehilangan di dalam hati mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tatkala Nabi Muhammad ada di tengah-tengah mereka, mereka merasakan kenikmatan hidup, mereka merasakan ketentraman. Sampai Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arda menggambarkan tentang bagaimana kehadiran Rasulullah di tengah-tengah mereka. Tatkala Nabi Muhammad datang ke kota Madinah saat pertama kali waktu hijrah, itu Sayyidina Anas mengatakan itu adalah hari tatkala Nabi Muhammad datang ke kota Madinah. Beliau katakan, adha'at minha kullu syai. Segala sesuatu yang ada di kota Madinah menjadi terang benderang dengan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua bergembira, semua berbahagia dengan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Semua menampakkan ketentraman, kebahagiaan mereka, kerinduan mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memang itulah cinta yang ada di dalam hati para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah pejuang-pejuang sejati yang berjuang di jalan Allah bersama Rasulullah. Mereka adalah orang-orang yang menghamba kepada Allah dengan sebenar-benarnya penghambaan. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Mereka adalah orang-orang yang beribadah, yang berjuang bersama Rasulullah. Tetapi tumpuan utama mereka untuk menghadap Allah di hari kiamat bukan itu semua. Tetapi tumpuan utama mereka untuk menghadap Allah adalah kecintaan sejati mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka percaya bahwasanya diri mereka betul-betul cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas bin Malik sebagaimana di dalam Sahih Bukhari wa Muslim, tatkala seorang A'rabi datang ke masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, saat itu Nabi Muhammad sedang khutbah, sebagaimana hadis yang sering kita dengar. Saat itu Nabi Muhammad sedang khutbah, tiba-tiba si Arab Badui ini datang melangkahi orang-orang, berdiri di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam seraya memotong khutbahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Nabi Muhammad, kapan datangnya hari kiamat? Maka saat itu Nabi Muhammad tidak menjawabnya sebab Nabi sedang khutbah. Beberapa sahabat mengisyaratkan kepada si Arab Badui untuk duduk. Dia duduk. Nabi Muhammad melanjutkan khutbahnya. Usai sholat Jumat, langsung Nabi bertanya, aina sa'il anis sa'ah? Mana barusan yang bertanya kepadaku tentang datangnya hari kiamat? Maka saat itu si Arab Badui mengatakan, saya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, engkau bertanya tentang datangnya hari kiamat. Wa madza a'adatta laha? Apa yang kamu persiapkan untuk kedatangan hari kiamat? Ini Arab Badui bilang, ya Rasulullah, ma'a'adattu laha bikathratis shalah wala bikathratis siyam walakinni uhibbullaha wa rasulah. Saya tidak punya salat yang banyak, saya tidak punya puasa yang banyak, yang saya punya hanya satu, yaitu kecintaan saya kepada Allah dan Rasulnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, tatkala si Arab Badui mengucapkan hal semacam ini, Nabi Muhammad SAW merespon, memberitakan kepada Arab Badui ini dan kepada seluruh umatnya bahwasanya bekal cinta itu, cinta sejati, bukanlah bekal yang kecil, tetapi bekal yang akan membawa seseorang kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada orang tersebut, anta ma'aman ahbabta, engkau kelak di hari kiamat akan bersama yang engkau cintai, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, demi Allah, ma fi farihna bi syai'in mundu aslamna, tidak pernah kami bergembira sejak kami masuk Islam sebagaimana di hari itu ketika kami mendengar ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau bersama yang engkau cintai. Sebab kami para sahabat yakin betul diri kami mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanyakan kepada diri kita, sampai di mana kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya sebatas ucapan, alaysa lil mahabbah alaim mana laha man fid dhalam naim. Bukankah cinta itu ada buktinya? Bukankah cinta itu ada tandanya?
Orang yang tidur di malam hari dia nggak kenal cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bangkitkan di dalam hati kita kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Majalis semacam ini tiada lain tujuan utama didirikan majalis semacam ini agar bangkit di dalam hati kita kecintaan sejati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diperdengarkan kepada kita keindahan sosok baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, fisik beliau yang indah, akhlak dan perangai beliau yang mulia, mukjizat-mukjizat beliau yang mengagumkan, yang mana itu semua membangkitkan di dalam hati seseorang kekaguman kepada sosok Nabi Muhammad, kecondongan kepada beliau. Semakin besar kita mengenal beliau, semakin besar pula kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali sampai mengatakan, man ra'ahu badihatan haba wa man khalatahu ma'rifatan ahabba. Orang kalau lihat Nabi Muhammad di permukaan akan melihat kewibawaan yang maha dahsyat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Digambarkan oleh Habib Ali, allati tarta'idu minha faraisul aqwiya'i minal bariyah. Raja-raja yang berkuasa di muka bumi kalau mendengar namanya Nabi Muhammad mereka ketakutan, mereka gemetar, lutut mereka gemetaran hanya mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang manusia yang agung, yang wibawanya semacam itu. Allati tarta'idu minha faraisul aqwiya minal bariyah. Sayyidina Ali bilang, kalau dilihat Rasulullah di permukaan, wibawanya itu menggetarkan hati penguasa di muka bumi. Tetapi apabila kamu mengenal Rasulullah lebih dalam, pasti kamu akan jatuh cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Senyum manisnya, akhlaknya yang mulia. Wa idza tabassama an mithli habbil ghamam. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila tersenyum itu digambarkan oleh Al-Imam Ad-Daibai, senyuman beliau itu bagaikan awan yang diterangi matahari bersinar begitu indah dan cerah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dimuliakan Allah, bisa melihat Rasulullah dengan senyuman ridha beliau kepada kita sekalian. Beruntung orang yang mendapatkan senyuman manis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkumpulan yang semacam ini untuk membangkitkan cinta itu di dalam hati kita. Cari tahu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang fisik beliau yang begitu indah. Kamulat mahasinuhu falau ahdasana lil badri inda tamamihi lam yakhsafi wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zaman wa fihi ma lam yusafi. Sempurna fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang tampan di masa itu banyak, orang-orang yang ganteng di masa itu banyak. Semua sahabat juga mengakui bagaimana ketampanan seorang Jarir bin Abdullah Al-Bajali, ketampanan seorang Dihya Al-Kalbi. Banyak lagi sahabat-sahabat yang terkenal ketampanannya seperti Mus'ab bin Umair dan lain sebagainya. Tetapi mereka semua ketika melihat sosok Nabi Muhammad mengakui. Sayyidina Ali bilang di dalam ucapannya, ma ra'aitu qablahu wala ba'dahu mithlah. Saya nggak pernah melihat sosok seperti Nabi Muhammad sebelumnya atau sesudahnya. Beliau juga mengatakan, atau seorang sahabat yang lain, Al-Bara bin Azib, ma ra'aitu min dhilimmatin sauda fi hullatin hamra ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya nggak pernah lihat seorang laki-laki dengan rambutnya yang hitam terurai panjang sallallahu alaihi wasallam, dengan pakaian merahnya yang begitu indah, yang begitu tampan, lebih bagus, lebih indah, lebih tampan dari sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang agung, begitu sempurna, sampai fisiknya itu tingginya marbu al-qamah, abyadul laun, musyarraban bihumrah. Tinggi beliau begitu ideal, pas, nggak dibilang jangkung, nggak dibilang pendek. Wa ila tuli akrab, beliau agak tinggi postur tubuhnya, dan juga warna kulitnya putih kemerah-merahan. Dan ini merupakan mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Sebab kita tahu ketika kita mempelajari, Nabi hidup di padang pasir, Nabi hidup di tengah-tengah negeri yang terik dan panas. Biasanya negeri yang panas membuat kulit seseorang itu menjadi hitam, kelam. Ya, orang yang tinggal di tempat yang dingin, salju, kulitnya jadi putih. Kita tinggal di daerah tengah-tengah di Indonesia, jadinya sawo matang macam kita begini. Tapi Nabi Muhammad SAW ketika beliau tinggal di negeri yang panas, di padang pasir, di terik, kulit beliau putih kemerah-merahan sallallahu alaihi wasallam. Begitu indah, begitu bagus. Fisiknya itu membuat setiap orang yang melihatnya tertarik sallallahu alaihi wasallam. Sampai itu digambarkan
oleh para penyair tentang keindahan wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita mungkin nggak ngelihat, tapi mereka para sahabat, mereka menyaksikan itu semua. Mereka saksi mata. Sampai beberapa dari mereka seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi fi Syama'il wa fi ghairi, bahwasanya ada satu orang sahabat saat itu di malam bulan purnama. Dia lagi duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dia bilang, "Sesekali saya memandang bulan purnama yang indah terang itu. Sesekali saya melihat wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesekali melihat bulan purnama, sesekali melihat wajah Nabi Muhammad. Dan setelah saya pandang keduanya, sungguh demi Allah, saya dapati wajah Rasulullah lebih indah daripada bulan purnama. Habibun yagharul badru min husni wajhihi tahayyaratil albab fi wasfi ma'nahu." Akal nggak bisa mengungkapkan keindahan sosok beliau. Ini apa yang kita baca, begitu nikmat, begitu agung, begitu indah. Memang sebab sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad ini, kata Sayyidatuna Aisyah, kana khuluquhul Quran, Al-Quran yang hidup di muka bumi, terjemahan hidup daripada Al-Quran. Wal Quran, Allah Ta'ala bilang, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Sebagaimana tadi di dalam syair disebutkan, bagaimana kalau lautan ini diubah menjadi tinta untuk melukiskan tentang sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggak bakal selesai sama sekali. Buktinya dari sejak Nabi Muhammad hidup sampai detik ini, wa ila yaumil qiyamah, semua memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua mengungkapkan apa yang mereka saksikan, apa yang mereka rasakan dari sosok Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga detik ini belum selesai. Mereka semua menyaksikan dari sudut yang berbagai macam, yang beragam, yang mereka dapati hanyalah sosok yang indah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, permata yang berkilau dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun akhlak beliau, perangai beliau, nggak pernah manusia melihat akhlak budi pekerti yang lebih agung daripada budi pekertinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipuji oleh Allah Ta'ala, dipuji oleh Allah Ta'ala. Siapa yang memujinya? Yang memujinya pencipta langit dan bumi. Yang memujinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin azim, engkau di atas budi pekerti yang agung. Semua memuji akhlak perangainya. Bahkan orang-orang kafir pun mengakui kejujuran Rasulullah, mengakui perangai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengakui kasih sayang beliau. Wal fadlu ma syahidat bihil a'da'u, kemuliaan yang sesungguhnya yang diakui oleh musuh. Kemuliaan yang sesungguhnya yang ketika musuh mengakuinya. Tatkala Abu Sufyan ditanya oleh Kaisar Romawi Heraklius tentang sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada saat itu Abu Sufyan adalah musuh yang paling membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin menyisipkan satu kata pun untuk menodai kehormatan Rasulullah atau menjatuhkan nama baik Rasulullah, dia nggak dapatin. Sama sekali nggak bisa. Ingin menjatuhkan Rasulullah, mau cari celah nggak ada, karena memang nggak ada. Kita kalau mau memuji Rasulullah, melihat keindahannya, semuanya keindahan, cari cacatnya nggak bakal kita dapetin. Cari cacatnya Rasulullah, nggak bakal pernah kita dapati sama sekali. Orang-orang sebelum kita pun berusaha mencari cacatnya Rasulullah, mereka nggak dapati, karena yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kemuliaan. Qad khalaqahu Allahu ala ahsani surah fiha jami'al mahasini mahsurah wa 'alaiha maqsura. Hanya keindahan yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam, senyuman manisnya, perangainya, sampai dikatakan kana sallallahu alaihi wasallam aktsarun nas tabassuman fi wujuhi ashabi. Orang yang paling banyak senyum di wajah para sahabatnya. Orang yang paling banyak senyum di wajah para sahabatnya. Sayyidina Jarir bin Abdullah Al-Bajali, beliau mengatakan, mundu aslamtu ma hajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mundu aslamtu ma ra'ani Rasulullah illa mutabassima. Kata Sayyidina Jarir bin Abdullah Al-Bajali, demi Allah, sejak saya masuk Islam, nggak pernah Rasulullah menghalangi saya ketika saya ingin berjumpa dengannya. Sejak saya masuk Islam, kata Sayyidina Jarir, nggak pernah nih mata berjumpa mata, melainkan beliau melihat saya dalam keadaan tersenyum sallallahu alaihi wasallam. Beliau terkadang diganggu, beliau terkadang dizalimi, hak beliau dinodai oleh beberapa orang, tetapi nggak pernah orang-orang itu yang menodai Rasulullah mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang menarik adalah itu diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari wa ghairi, bahwasanya pernah satu kali ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membagi-bagi harta kepada orang-orang.
Sampai ketika Rasul membagi-bagi harta, itu orang-orang Arab Badui mereka mengerubungi Nabi Muhammad SAW. Pengen kebagian harta, sampai didorong-dorong Nabi Muhammad SAW. Itu waktu satu kali Nabi lagi pakai sorban. Sorban itu melilit lehernya. Sorban yang beliau pakai itu tebal dan kasar. Tiba-tiba ketika Nabi lagi terdorong-dorong oleh kerumunan orang yang meminta harta, datang seorang Arab Badui menarik sorban beliau yang melilit di leher itu dari belakang. Sampai ini sorban yang ditarik itu membekas di lehernya Nabi besar Muhammad SAW. Itu periwayat hadis mengatakan lehernya Rasulullah itu putih bagaikan perak yang berkilau SAW. Itu ketika ditarik sorbannya membekas sampai merah di lehernya Nabi Muhammad. Saat itu sampai ini Arab Badui dia teriak marah-marah, ngamuk, bilang sama Nabi Muhammad, padahal dia yang salah. Dia ngamuk, dia bilang kepada Nabi Muhammad dengan suara lantangnya, "Ya Muhammad, a'tini min malillahi alladhi indak." Kasih saya harta yang ada di harta Allah yang ada di tanganmu itu. Saya enggak minta dari hartamu, yang saya minta dari hartanya Tuhan. Katanya si Arab Badui. Artinya ini bahasa kasar banget. Saat itu semua sahabat yang mendengar hening. Melihat kekurang ajaran orang ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menunggu apa sikap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala diperlakukan demikian. Maka saat itu sebagaimana di riwayat Sahih Bukhari, saat Nabi diperlakukan begitu semua hening, Nabi menoleh kepada Arab Badui ini, langsung beliau tersenyum dan tertawa hingga terlihat gigi geraham beliau sallallahu alaihi wasallam. Enggak marah sama sekali, hingga beliau bilang kepada Abu Rafi atau seseorang yang memegang harta beliau, berikan orang ini harta yang dia mau. Sampai ini orang pulang, dia tertawa bahagia mendapatkan pemberian Rasulullah, karena yu'ti ata man la yakhshal fagar. Ketika memberi, Nabi enggak takut miskin. Pemberian orang yang enggak takut miskin diberi, sampai ini orang pulang ke kampungnya dengan kebahagiaan yang luar biasa karena diberikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, kisah semacam ini, inilah yang membangkitkan kecondongan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang membuat kita makin dekat kepada Rasulullah. Maka itu saya katakan majalis semacam ini kalau kita pandai menghadirinya, turagi, membuat kita naik martabat kita di sisi Allah, akan membuat kualitas kita terangkat. Makin kita cinta kepada Rasulullah, makin kita penasaran kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting adalah apa yang kita dapetin dari majelis yang kita hadir ini, kita pulang kita pelihara. Jangan sampai apa yang kita dapetin di sini terkontaminasi lagi. Tetapi kita pulang di sini kita jaga apa yang kita dapetin. Makin kita banyak bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita pulang kita makin, ini kan dibangkitkan perasaan kita, kerinduan kita. Jangan habis di sini saja, tapi kita pulang cari tahu tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, pelajari tentang sosoknya, kaji tentang sejarah hidupnya, untuk kita nikmati, untuk kita bangkitkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Dan bukan hanya sebatas kecintaan dan kecondongan hati kepada beliau. Kecintaan akan menghantarkan kita kepada apa tahu? Kepada peneladanan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita pulang dari sini betul-betul kita cinta, bukan sekedar ucapan, bukan hanya sekedar pengakuan. Allah Ta'ala bilang, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Kalau engkau cinta kepada Allah, subhanallah, inilah yang indah. Bagaimana Allah Ta'ala mengkhususkan sosok Nabi Muhammad. Allah enggak bilang, kalau kalian betul cinta kepadaku, ikuti Musa atau Isa. Enggak. Tapi bilang, ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Allah pengen nunjukkan kepada alam semesta betapa besar kecintaan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga Allah bilang bukti kecintaan kalian kepadaku dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, akan kita buktikan dengan peneladanan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cari tahu tentang akhlak Nabi Muhammad untuk kita teladani. Cari tahu tentang gerak-gerik daripada Nabi Muhammad, keseharian beliau untuk kita teladani. Kita pulang dari sini makin kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup kemaksiatan yang selama ini kita lakukan, cukup keberpalingan dari Allah yang selama ini ada pada diri kita, cukup dengan hal-hal yang membuat kita terlena. Enggak ada apa dari Rasulullah yang bisa kita kaji sehingga kita sibuk dengan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, majlis yang kita hadiri ini adalah momen kita berintrospeksi diri, momen kita berbenah diri. Bagaimana kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita? Apakah telah kita jalankan dengan sebaik-baiknya? Apakah kita dan keluarga kita telah menjalankannya dengan sebaik-baiknya? Atau kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita masih kita abaikan? Masih enggak kita pedulikan? Tanya kepada diri kita. Wajah kita, dengan wajah apa kita mau menghadap kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tanya kepada diri kita, kemaksiatan apa yang sampai detik ini masih kita lakukan?
masih dilakukan oleh anak dan keluarga kita. Ayo, mau sampai kapan? Inilah saatnya kita kembali kepada Allah. Habib Ali kan bilang, masyi kama majma'il baulid yujalil kurub, zawaga taubatik. Ini waktu taubat kita. Ini waktu kita kembali kepada Allah. Wahai pelaku kemaksiatan, kita semuanya pelaku kemaksiatan. Kita semuanya berpaling dari Allah. Dan inilah saat kita kembali kepada Allah. Ini saatnya kita bertobat kepada Allah. Ini saatnya kita berbenah diri, ingin menjadi lebih baik, agar kita mendapat senyuman manis dari Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah, insya Allah malam hari ini malam anugerah Allah, malam karunia Allah. Kita semuanya merasakan kebahagiaan itu. Dan ini enggak lain adalah bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala insya Allah ridha kepada kita sekalian. Dengan berkat Nabi besar Muhammad SAW. Itu Habib Ali kan bilang, "Ma min sirrin ittasala bihi qalbu munib illa min sawabighi fadlillahi ala hadzal habib." Apa yang kita rasakan, inilah berkat dari apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita kebagian berkahnya insya Allah. Mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diampuni, segala harapan kita diijabah oleh Allah Ta'ala. Dari majlis yang kita hadiri ini, Allah mengangkat bala. Dari majlis yang semacam ini, insya Allah Allah mengangkat bala yang menimpa kaum muslimin. Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Insya Allah dengan berkat majlis yang semacam ini, Allah perbaiki keadaan kita menjadi lebih baik. Dan insya Allah Allah kabulkan semua doa-doa kita. Kita minta kepada Allah agar Allah memberikan kesehatan kepada guru-guru kita, kepada para ulama kita, berkhusus guru kita Al-Habib Salim bin Abdul Qadir Al-Haddad dan berserta keluarga besar daripada beliau. Mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah, bisa senantiasa membimbing kita ke jalan istiqamah yang diridai oleh Allah Ta'ala. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syagiyan wa la mahruma. Ya Rab, hajatuna ilaika kathir, hajatuna ilaika kathir, hajatuna ilaika kathir, wa anta alimun biha wa basir. Allahumma ya muyassira kulli asir, wa ya jabira kulli kasir, wa ya sahiba kulli farid, wa ya mughniya kulli faqir, wa ya muqawwiya kulli dha'if, wa ya mamana kulli makhif. Yassir alaina kulli asir, fa taysirul asir alayka yasir. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayan wa tafsir, hajatuna ilayka kathir, hajatuna ilayka kathir, hajatuna ilayka kathir. Rabbi waj'al mujtama'ana ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami wa akrimil arwaha minna biliqa khairil anami wa akrimil arwaha minna biliqa khairil anami wa akrimil arwaha minna biliqa khairil anami وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.